Semangat pagi. Kita bersyukur pagi ini kembali diperkenankan Tuhan untuk bersekutu dengannya, mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 7 November 2020. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dibangunkan di pagi yang indah ini dengan kekuatan, kesehatan dari Tuhan sendiri. Kami akan menjalani kehidupan anugerah Tuhan saat ini. Namun sebelumnya, kami rindu mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Roh Kudus tolong urapi dan kuduskan kami dalam memahami firman Tuhan, agar kami tetap dalam ketetapan Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah waspadalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waspada adalah sikap mawas diri menghadapi situasi yang mengancam. Entah karena serangan musuh atau karena bencana alam, serta karena wabah penyakit. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi. Kedurhakaan akan merajalela, serta kasih akan semakin dingin. Kedatangan anak manusia pasti terjadi, meski harinya tidak bisa dipastikan oleh manusia.
Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci, ayat 1-2. Penyesatan atas nama Mesias, ayat 4-5. Kabar tentang perang, ayat 6. Kelaparan, ayat 7. Pengikut Kristus akan dibunuh, ayat 9. Banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci, ayat 10. Muncul nabi palsu, ayat 11. Dan kasih setiap orang menjadi dingin, ayat 12. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waspada adalah sikap berjaga dan hati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya waspada terhadap copet, perampok, atau pencuri, dan mengantisipasinya dengan berbagai cara agar harta benda kita tidak beralih tangan tanpa kita ketahui. Yang paling penting adalah selalu waspada agar pola hidup dan pola pikir selalu siap sedia terhadap kedatangan Anak Manusia yang harus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkarya menjalani hidup sehari-hari. Waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan bersamamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini. Bahkan kami boleh diperkenankan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus waspada dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan kehidupan kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan, kemampuan Tuhan, sehingga kami mampu berjuang, berkarya, bekerja dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkenan memberkati usaha rencana-rencana kami ke depan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Tuhan topang mereka, Tuhan sertai mereka, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan kasih sayang Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan pun juga berkati mereka. Kami pasrahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dalam segala aktivitas mereka hari ini. Berkati majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Iya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat saudara Ririn Pabaru yang dirawat di rumah sakit PKT. Kami berdoa buat adik dari Mama Davan yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat kakak dari Bapak Gebi yang dirawat di rumah sakit di Makassar. Pulihkan dan sembuhkan mereka semua Tuhan. Bahkan yang tidak kami sebut namanya satu persatu, Tuhan pun yang akan pulihkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa
membagi sukacita kebahagiaan, dan saling mendukung di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pun berdoa membawa sidang klasis yang akan dilaksanakan hari ini. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pasrahkan pemerintah kami, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Biarlah tetap aman, dipulihkan dari pandemi COVID-19. Iya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan di dalam pergumulan yang kami alami. Tuhan yang akan berperkara bertindak untuk memulihkan bangsa kami, memulihkan kota yang kami cintai, memulihkan kami semua dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang terpapar, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat tim medis, berkati mereka dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan tetap berkati sehingga tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan bertindak, menolong, menuntun, menyertai kami, sehingga kami boleh berjalan dalam damai sejahtera Tuhan sendiri. Ini doa kami, harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.